Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali di Pemulajar Official. Kali ini saya akan menjelaskan materi di kelas 7 SMP mengenai aljabar. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk bentuk umum aljabar ini yaitu, kita telah mengenal bentuk 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama saja dengan 4 dikali 2, ya kan? Nah, kemudian kalau kita misalkan nih buah apel berikut ini, itu kan ada 4 apel gitu ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, maksudnya itu tuh apel ditambah apel gitu. Jadi kan 4 kali ya, 4 kali apel. Nah, dimisalkan apel tersebut kita ganti dengan huruf A, maka ditulis sebagai 4 dikali A atau 4A. Huruf A itu kita sebut sebagai variabel karena dapat diganti dengan berbagai nilai ya. Jadi variabel itu bisa kita ganti dengan berbagai nilai, misalkan X ya, atau Y atau B bisa. Sedangkan angka 4 itu kita sebut sebagai koefisien. Nah, selain mengganti nilai A, dapat juga mengalihkan dengan variabel. Sebagai contoh nih, A dikali A itu sama saja dengan A kuadrat. Ya, teman-teman ingat kalau A kuadrat itu sama saja dengan A dikali A. Kemudian ada contoh lagi yaitu A dikali A dikali A atau sama saja dengan A pangkat 3. Nah, penulisan kombinasi operasi tambah dan kali antara variabel dengan bilangan disebut sebagai bentuk aljabar. Satu suku bentuk aljabar adalah hasil kali bilangan dengan variabel ya. Jadi satu suku bentuk aljabar itu hasil kali bilangan dengan variabel. Sebagai contoh nih, misalkan bentuk aljabar min 5x kuadrat y terdiri dari variabel x dan y. Sedangkan koefisiennya itu adalah min 5 gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada 3x kuadrat min 5x min 2 itu terdiri dari variabel x dengan jumlah suku 3 ya. Kenapa jumlah sukunya ada 3? Karena di sana yang pertama ada 3x kuadrat, kemudian ada min 5x dan min 2. Sedangkan koefisiennya itu ada 3, min 5, dan min 2. Ya, paham ya teman-teman? Nah, untuk menghitung nilai bentuk aljabar, jika 2 ditambah 3 itu dapat langsung dihitung. Maka kalau nilainya itu X ditambah 3, itu akan bergantung pada nilai X. Nomor 1 nih sebagai contoh, jika X-nya itu sama dengan 2, maka X-nya itu kita ganti dengan 2 ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Namun, jika X-nya itu sama dengan 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, misalkan, jika X-nya itu sama dengan 4, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, hitunglah nilai A dalam kurung, B dikurang A tutup kurung plus AC. Jika nilai A-nya itu sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan min 5, maka untuk mengoperasikan bentuk aljabar ini, kita masukkan masing-masing nilai A, B, dan C yang tersebut dalam bentuk yang sudah diketahui tadi. Kita masukkan nilai A-nya adalah 3, B min A-nya kita ganti dengan angka 5 dikurang 3, ditambah AC, artinya A dikali C gitu ya. Jadi A-nya itu ada 3 dikali min 5. Kita selesaikan operasi yang ada di dalam kurung. 5 dikurang 3 itu artinya 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ditambah 3 min 5. Karena plus dikali min itu hasilnya adalah negatif, maka 3 dikali min 5 hasilnya adalah min 15. Artinya pengoperasian tersebut menghasilkan 6 dikurang 15 sama dengan min 9. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada penyederhanaan bentuk aljabar. Misalkan kita belanja sebanyak B itu adalah susu, A itu adalah apel, C itu adalah misalkan roti gitu ya. A sama B, kemudian kuenya tadi C, dimisalkannya susunya B, apel itu A.
Jadi bentuk aljabar untuk harga barang-barang tersebut adalah, ya kita jumlahkan semua ya, B tambah A tambah C tambah A tambah B tambah C tambah B tambah A. Seperti itu, dapat disederhanakan menjadi seperti yang bisa teman-teman lihat gitu ya. A-nya ada 3, kemudian ditambah lagi B-nya ada 3, selanjutnya kuenya tadi C-nya itu ada 2. Maka bisa kita sederhanakan dengan 3A ditambah 3B ditambah 2C, yaitu dengan mengelompokkan variabel yang sama menjadi 1 ya. Bentuk penyederhanaannya seperti itu. Nah, ini untuk operasi bentuk aljabar itu sendiri ada menjumlahkan dan selisih bentuk aljabar. Perlu teman-teman ingat bahwa jumlahkan dan kurangkan jika memiliki suku sejenis. Maksudnya seperti apa? Yuk kita langsung aja bahas contoh soal nomor 1. Di situ ada jumlahkan bentuk aljabar 3x min 5 dan 7x plus 8. Maka untuk menjawabnya kita bisa tulis seperti yang ada di bawah itu ya. 3x min 5 plus 7x plus 8. Kita harus menjajarkan koefisien atau variabel yang sejenis atau suku sejenis. Seperti ini teman-teman, misalnya 2x dengan 3x itu sejenis ya variabelnya. Nah, maka dari itu kita di sana dapatnya adalah 3x plus 7x karena 3x dan 7x itu adalah suku sejenis. Selanjutnya kita tulis lagi di sana min 5 ditambah 8. Nah, tinggal kita operasikan ya. 3 ditambah 7 itu seperti biasa 10. Jangan lupa untuk menuliskan variabelnya yaitu x ya. Jadi 3x ditambah 7x itu adalah 10x dan min 5 ditambah 8 itu adalah 3 hasilnya ya. Nah, itu tadi adalah penjumlahan. Ingat ya, itu penjumlahan. Yang contoh soal nomor 2 itu adalah selisih bentuk aljabar. Nah, dari soal nomor 2 itu adalah soalnya 3x plus 5 dan 2x plus 1. Kita masukkan ke pengoperasiannya. 3x plus 5 dikurang 2x plus 1 sama dengan 3x plus 5 plus min 2x min 1. Kok bisa min 1 ya? Tadi kan dia positif gitu ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman korek-korek juga di kertasnya masing-masing seperti itu ya. Kalau saya mengoperasikannya seperti itu, boleh seperti itu atau boleh langsung dikurang saja gitu. Maka kalau sama-sama kita samakan suku yang sejenis kita masukkan yaitu 3x min 2x plus 5 min 1. Jadi 3 dikurang 2 itu kan 1 ya. Jadi 1x gitu kan hasilnya. Boleh juga ditulis hanya x-nya saja. Kemudian ditambah 5 dikurang 1 adalah 4. Seperti itu ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Nanti saya akan menjelaskan materi manual aljabar di next video. Terima kasih.